Apresiasi adalah suatu proses melihat, mendengar, menghayati, menilai, menjiwai, dan membandingkan atau menghargai suatu karya seni. Dapat dikatakan juga bahwa apresiasi adalah penilaian, baik atau penghargaan terhadap suatu karya, sastra atau karya seni. Nah, itu apresiasi. Jadi ada proses melihat, mendengar, menghayati, menilai, menjiwai, membandingkan, dan menghargai suatu karya. Karya bisa jadi karya seni, kebudayaan, ataupun olahraga. Apa sih tujuannya apresiasi? Setidaknya ada 4. Yang pertama, agar publik tahu. Supaya publik mengetahui maksud serta juga tujuan dari pembuatan karya seni ini. Sehingga masyarakat dapat memberikan nilai, menanggapi, serta juga menikmati karya seni yang sudah ada. Ya. Tujuan apresiasi yang kedua adalah evaluasi. Mengevaluasi serta juga mengembangkan nilai keindahan suatu karya seni. Jadi kalau ada proses evaluasi, maka seni akan berkembang. Jadi seperti tari yang disampaikan, yang digambarkan di sini. Dulu mungkin tidak seperti ini indahnya. Dengan zaman sekarang, maka dari sisi kostumnya, dari sisi tata panggung, tata cahaya, dari sisi gerak, semuanya dikembangkan, dievaluasi, kemudian dikembangkan. Tujuan apresiasi yang ketiga adalah mengembangkan daya kreasi dan juga daya imajinasi. Karena manusia jumlahnya semakin banyak, semakin berkembang, dan setiap orang punya kreasi, begitu kreasi itu diwujudkan dalam seni, budaya, dan olahraga, kemudian ada apresiasi, maka dia akan selalu berkembang. Imajinasi mereka akan selalu berkembang dan selalu memperbaiki karya-karya mereka. Dan tujuan apresiasi yang keempat adalah, yang terakhir adalah menyempurnakan sebuah karya seni, kebudayaan, maupun olahraga. Mungkin contohnya Ronaldo itu setiap hari dia selalu melakukan penyempurnaan terhadap dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara terus berlatih. Mungkin kalau dites physical age-nya dia, jadi umur fisik dia itu jauh lebih muda dibandingkan umur yang sesungguhnya. Setelah dilakukan tes, Ronaldo ternyata umurnya 28 tahun, padahal umur aslinya dia 35 tahun. Loh, kenapa demikian? Karena dia selalu melatih tubuhnya untuk selalu bugar. Sel-sel yang dia lakukan olahraga dan makan yang bagus, itu selalu melakukan peremajaan. Dan dia tidak ada lemak-lemak yang menutup, yang mengganggu kesehatan dia. Mungkin itu setidaknya ada 4 tujuan apresiasi. Baik, sekarang apa sih fungsi apresiasi? Pertama adalah sebagai sarana untuk meningkatkan rasa cinta terhadap sebuah karya anak bangsa Indonesia, sekaligus juga untuk peduli terhadap sesama. Jadi apresiasi ini fungsinya adalah untuk kita lebih mencintai karya anak bangsa selanjutnya. Yang kedua adalah sarana untuk penilaian, penikmatan, empati, hiburan, serta juga edukasi. Jadi berfungsi sebagai penilaian, penikmatan, empati, hiburan, serta juga edukasi terhadap sebuah karya. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan manusia dalam beberapa hal. Oke. Fungsi kita sudah belajar. Kemudian bagaimana proses apresiasi bisa dilakukan? Proses yang pertama adalah proses mengamati, proses menghayati, proses memahami, proses menanggapi, proses menilai, dan proses menerapkan. Jadi ada 6 proses yang harus dilakukan ketika kita mau melakukan apresiasi. Kemudian apa sih tingkatan apresiasi? Ada berapa banyak tingkatan? Ada 3. Yang pertama adalah tingkat empatik, melibatkan pikiran serta perasaan. Jadi hubungannya dengan indrawi. Jadi contohnya ketika kita melakukan apresiasi tingkat empatik, seperti kita mendengarkan musik.
itu kita merasa nyaman, enak musik ini ya. Jadi kita sudah bilang, oh saya suka musik ini, oh saya nggak suka dengan musik ini, oh saya merasa terhibur dengan musik ini. Dari tangkapan indrawi kita. Dari bagaimana musik ini bisa kita terima dengan gendang telinga kita, masuk ke jiwa kita, dan kita bisa melihat mereka yang menyampaikan juga dengan bagus. Tingkatan apresiasi yang kedua adalah estetis. Apa itu estetis? Penilaian terhadap suatu keindahan. Tingkat apresiasi estetis ini merupakan suatu pengamatan serta juga penghayatan. Contoh dari tingkat apresiasi estetis ini ialah di saat menyaksikan sebuah pagelaran seni teater atau juga hal sejenis yang merupakan suatu pengamatan yang baik. Kalau musik tadi kan dengan indrawi kita langsung bisa merasakan itu enak atau tidak. Dengan pandangan kita lihat, oh itu bagus atau tidak bagus. Tapi kalau teater itu gabungan ada suara, ada kostum, ada tata panggung, ada sebuah cerita, ada alurnya, ada interaksi dengan penontonnya, sehingga kita memerlukan pengamatan yang baik. Ini sehingga memunculkan itu bagus nggak sih? Itu indah atau tidak sih? Nah, itu estetis, ada tingkatan yang kedua. Dan ada tingkatan yang ketiga, ada tingkatan apresiasi kritis. Bentuk apresiasi yang menyampaikan sebuah klarifikasi, menjelaskan, menganalisis, mendeskripsikan, mengevaluasi sehingga dapat mengambil sebuah kesimpulan. Contohnya ialah seperti ajang pencarian bakat, ada Indonesian Idol, ada The Voice, ada banyak ya contohnya ya, zaman sekarang ya, yang memerlukan sebuah ilmu yang mendalam, di mana tiap menampilkan sebuah bakat, itu terjadi sebuah bentuk penyampaian apresiasi yang lebih mendalam. Ada jurinya menyampaikan, kamu kurang pitch control, kamu kurang tahu nada, kamu kurang bla bla bla, itu ada ilmunya. Ada apresiasi kritis. Baik, ada tiga tingkatan paling tidak. Tingkatan pertama adalah indrawi kita yang menilai, pendengaran, penglihatan, atau mungkin dirasakan. Kemudian tingkat estetis yang memerlukan pengamatan dengan baik, sehingga memunculkan keindahan. Yang ketiga adalah apresiasi kritis, yang memerlukan proses mengamati, menjelaskan, menganalisis, mendeskripsikan, evaluasi, sehingga bisa mengambil sebuah kesimpulan, apakah itu indah atau tidak, bagus atau tidak, sesuai atau tidak. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kali ini adalah, pertama, seni dapat dijadikan sebagai alat untuk membina, mengembangkan, meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan. Maka penciptaan dan penikmatan karya seni dianggap sebagai amal saleh yang bisa bernilai ibadah, sepanjang mematuhi ketentuan sesuai yang sudah dijelaskan di awal tadi. Tidak merusak, tidak merugikan diri sendiri, tidak fasad, dan lain sebagainya. Yang kedua, kesimpulan kedua adalah budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya diwariskan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, kesimpulan ketiga adalah olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Tadi juga dijelaskan ada efeknya juga terhadap rohani pada akhirnya. Kesimpulan yang keempat, apresiasi adalah suatu proses melihat, mendengar, menghayati, menilai, menjiwai, dan membandingkan atau menghargai suatu karya seni. Apresiasi di sini tidak hanya seni, budaya, dan juga olahraga. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kuliah bab pertama tentang apresiasi seni, budaya, dan olahraga. Bila ada pertanyaan atau kurang jelas, silakan sampaikan di kolom komen atau sesuai dengan prosedur kuliah daring seperti biasanya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.